Bab 2545 sampai bab 2548. Mendengar perkataan Xiao Changkun, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan heran, kenapa Profesor He bersama Bibi Han? Kapan itu terjadi? Xiao Changkun berkata dengan marah, kami pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya kali ini. Di saat itu, mereka berdua jatuh cinta tanpa mengetahui alasannya. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah kamu yakin kita bersama? Apakah sudah diumumkan secara resmi? Ya, mata Xiao Changkun tertuju pada merah dan bengkak, dan dia sangat kesakitan. Dia berkata, Bibimu Han berbicara kepadaku tentang masalah ini. Dia berkata bahwa Profesor He selalu memiliki ketertarikan seperti itu padanya, dan itu bukan hanya 1 atau 2 hari. Kapan kami bertemu dengannya saat berlari, dia sudah tertarik padanya. Bibi Hanmu tertarik. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, anak laki-laki tua bernama dia itu telah menguntit Bibi Hanmu, dan Bibi Hanmu tidak mengetahuinya, apa yang salah dengannya, tapi dia benar-benar menyetujuinya. Ye Chen tertawa sinis dan berkata, ayah izinkan aku memberitahumu sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Sebenarnya, menurutku mereka berdua cukup baik, cocok. Pertandingan yang bagus. Xiao Changkun menangis ketika dia mendengar ini dan bertanya dengan marah. Berkata, bagaimana mereka cocok? Bisa dikatakan pasangan yang bagus, Bibi Han dan aku adalah pasangan yang dibuat di surga. Saya teringat kembali ketika kami berdua jatuh cinta di sekolah, kami dikenali oleh semua guru dan siswa di sekolah sebagai pria berbakat dan gadis tampan. Bukan malan, kami sudah lama menikah yang lalu, dan kita bahkan tidak tahu berapa banyak anak yang kita miliki. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka Bibi Hanmu bisa berempati begitu cepat. Jangan jatuh cinta, kan, bukankah hubungan bertahun-tahun lebih rendah dari yang bernama He di matanya? Ketika Ye Chen mendengar apa yang dia katakan, dia berkata dengan wajah serius, ayah, apa yang kamu katakan sangat tidak bertanggung jawab. Petik 2. Xiao Changkun mengangkat alisnya dan bertanya dengan tatapan tajam, mengapa saya tidak bertanggung jawab? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Petik 2. Ye Chen balik bertanya kepadanya, Anda selalu mengatakan bahwa Anda dan Bibi Han berbakat dan cantik, dan mereka adalah pasangan yang serasi di surga, tapi pada akhirnya bukankah kamu masih menikah dengan ibumu? Xiao Changkun berkata dengan marah, aku semua dijebak oleh Malan. Jika bukan karena dia, bagaimana Bibi Hanmu bisa meninggalkanku? Ye Chen gemetar kepalanya dan berkata dengan ringan, kalau begitu kami tidak akan menyebutkan hal-hal lama. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi selama periode ini setelah Bibi Han kembali. Saya dapat melihat bahwa Bibi Han masih memiliki perasaan lama terhadap Anda ketika dia pertama kali kembali ke Tiongkok. Kuncinya adalah dia memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak memiliki keberanian untuk menangkapnya, Anda tidak ingin menangkapnya sendiri, dan dia tidak bisa terus menunggu Anda. Jika Anda bertemu orang yang lebih cocok di situasi ini, siapapun pasti akan memilih yang terakhir. Lagi pula, jika Anda memilih yang pertama, saya tidak tahu kapan saya harus menunggu, dan saya bahkan mungkin tidak menunggu hasil apapun sepanjang hidup saya. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia ragu-ragu dengan hati nurani yang bersalah, saya juga sedang mencari waktu yang tepat untuk mengajukan cerai dengan ibumu. Benarkah? Tapi Anda juga tahu karakternya. Saya pasti harus menyusup ke Chen Chang dan menunggu kesempatan. Saya bisa jangan sebutkan itu padanya secara langsung. Ye Chen mendengus dan berkata, ayah, jika kamu mengatakan ini, apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Xiao Changkun berargumen dengan tegas, aku benar-benar berpikir begitu. Ye Chen berkata sangat langsung, ayah, aku tahu karaktermu dan aku juga tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak berani menyebutkan perceraian kepada ibumu. Aku hanya ingin menunggu kesempatan baik yang jatuh dari langit.
Sebaiknya ibuku tiba-tiba menghilang dari dunia, atau dia tidak ingin bersamamu dan berinisiatif untuk menceraikanmu, agar kamu bisa mendapatkannya dengan wajar dan tanpa usaha apapun, keluar dari pernikahan ini kan. Xiao. Chang Kun tidak menyangka Ye Chen akan mengungkapkan pikirannya secara langsung. Jadi dia berkata dengan ekspresi malu, saya juga ingin mencoba menyelesaikan masalah dengan damai. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu. Bibi Han kembali ke Tiongkok. Saat kamu di sana, ibumu kebetulan menghilang beberapa saat. Aku dapat melihat bahwa kamu sangat menikmati perasaan itu selama waktu itu, tetapi kamu tidak mengerti bahwa perasaan itu hanya sementara, dan Anda tidak bisa menganggap sementara sebagai keabadian. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan tulus, ayah, saya memiliki pemahaman tentang situasi Profesor He. Sejujurnya, Bibi Han tinggal bersamanya adalah pilihan terbaik menurut saya. Pertama-tama, keduanya jika mereka lajang dan keduanya adalah seorang janda. Mereka tidak hanya tidak memiliki beban psikologis yang dapat menghancurkan keluarga orang lain, tetapi mereka juga tidak perlu khawatir bahwa orang tersebut akan menghidupkan kembali hubungannya dengan mantannya, atau bahwa mantannya akan kembali dan menimbulkan masalah bagi mereka. Setelah mengatakan ini, Ye Chen memandang Xiao Chang Kun dan berkata dengan penuh arti, dengan karakter ibu, bahkan jika kalian berdua bercerai, jika dia tahu bahwa kamu dan Bibi Han telah menghidupkan kembali hubungan lama mereka, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua pasti akan diganggu saat itu, kecuali kalian berdua meninggalkan Jinling dan tidak pernah kembali lagi, dan jangan biarkan dia tahu kemana kalian pergi, Xiao. Chang Kun menengadah ke langit dan menghela nafas. Ye Chen, kamu benar, Ye Chen. Aku khawatir hantu Malan masih ada. Selama 20 tahun terakhir, saya bermimpi untuk menyingkirkannya setiap hari. Tetapi wanita ini seperti iblis dan tidak mungkin dia melepaskan saya. Ye Chen berkata dengan tenang, hal semacam ini perlu diperjuangkan sendiri. Kamu takut terlebih dahulu, jadi apa gunanya mengatakan hal lain? Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, saya belum menyelesaikan apa yang baru saja saya katakan. Bibi Han dan Profesor He keduanya kembali dari Amerika Serikat, dan keduanya lulus dari universitas bergengsi terkemuka. Mereka adalah intelektual tingkat tinggi di dunia nyata. Masuk akal, baik di Amerika Serikat atau di Tiongkok, mereka memiliki status sosial yang tinggi dan termasuk dalam kelompok elit absolut. Ini saja membuat mereka pasangan yang sempurna. Sebaliknya, selain menjadi cinta pertama Bibi Han, ayah, kamu, dan Profesor He tidak ada keuntungan darinya. Xiao Chang Kun berkata dengan depresi, bukankah dia membaca lebih banyak buku daripada aku? Siapa lagi yang lebih baik dari saya? Ye Chen berkata dengan serius, ayah, dia lebih baik dalam pekerjaannya daripada kamu, kan? Dia adalah seorang profesor terkemuka dan wakil dekan sekolah keuangan dan ekonomi. Jika dia bersedia pergi ke Yanjing, Universitas Tsinghua akan segera mengundangnya. Dia di sana, dan kebiasaan hidupnya lebih baik daripada Anda. Dia lebih kuat dan memiliki manajemen tubuh yang lebih baik daripada Anda. Dia berlari dan berolahraga setiap hari. Dia berusia 50 tahun dan sepertinya dia berusia 30-an. Kebetulan saja Bibi Han juga suka berlari dan mengatur tubuhnya dengan sangat baik. Mereka berdua pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Setelah menyelesaikan topik umum, pilihan terbaik adalah Bibi Han bersamanya. Saya yakin keduanya mereka akan sangat bahagia di tahun-tahun berikutnya. Xiao Chang Kun sangat tertekan hingga dia tersedak dan berkata, Ye Chen, apakah kamu di sini untuk membujukku atau membuat masalah bagiku? Biarkan kamu berbicara seolah-olah Bibi Hanmu benar jika menyerah padaku. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tidak hanya benar, tapi juga sangat benar, Ye Chen tahu betul bahwa begitu hal-hal seperti perasaan berubah menjadi rasa sakit, mereka harus segera diputus. Ini seperti luka kecil di kaki, tetapi luka ini terus bernanah dan tidak kunjung sembuh. Maka keputusan yang tegas harus diambil. Potong kaki ini, kalau tidak pasti akan mempengaruhi seluruh tubuhnya.
Gaya akting Xiao Changkun, katanya, sangat pengecut hingga dia pengecut sampai mati, tidak hanya untuk Malan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberikannya untuk dirinya sendiri? Meresepkan obat berat untuk mengobati rasa sakit psikologisnya. Oleh karena itu, hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh menantunya. Jadi, dia menepuk bahu Xiao Changkun dan menghiburnya. Ayah, lupakan saja, cukup akui kekalahan, Profesor He jauh lebih baik daripada Anda dalam semua aspek. Bahkan jika Anda tinggal di villa besar dan mengemudikan culinan sekarang, jika Anda benar-benar menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk membandingkan, 8 dari Anda tidak dapat dibandingkan dengan Profesor He. Jika Bibi Han bersamanya, kamu Anda harus yakin ketika Anda kalah. Jika Anda masih memiliki pikiran enggan di hati Anda, itu tandanya Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Petik 2. Siapa yang bilang, Xiao Changkun sangat tidak yakin. Tapi dia tetap berkata dengan berani, saya pikir jika saya memanfaatkan waktu dan mencoba yang terbaik untuk mengubahnya sekarang, saya tidak akan lebih buruk dari He Yuanjiang. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengalahkan seseorang dan kamu bersikeras melakukan serangan diam-diam. Apa gunanya hanya mengatakan itu, jika kamu benar-benar berada di atas ring dan bertarung untuk beberapa ronde lagi, hidupmu akan hilang. Anda bisa mengatakannya sendiri, Anda bisa memberitahu saya aspek mana dari kondisi Anda yang lebih baik daripada Profesor He, poin apapun boleh, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Profesor He berani mencintai dan membenci, dan jika dia mencintai, dia berani untuk berbicara dengan lantang dan mengejarnya secara terbuka dan jujur. Aku akan melemparkanmu ribuan mil jauhnya hanya dalam satu saat. Aku, Xiao Changkun tidak tahu bagaimana cara berdebat. He Yuanjiang memang jauh lebih baik darinya dalam segala aspek. Kali ini dia pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya. Proyek He Yuanjiang benar-benar membuat kagum semua orang, dan levelnya langsung melampaui semua peserta di kedua sisi. Terlebih lagi, ketika He Yuanjiang naik ke panggung untuk memberikan pidato, dia beralih antara bahasa Mandarin, Inggris, dan Korea sesuka hati, dan pesona kepribadiannya membuat banyak wanita Korea terpesona. Selama periode pertukaran budaya ini, setidaknya ada 7 atau 8 wanita Korea yang menyatakan cintanya kepadanya, termasuk banyak dari wanita muda cantik yang membuat Xiao Changkun iri. Justru karena He Yuanjiang begitu luar biasa sehingga Xiao Changkun selalu merasa rendah diri di hadapannya. Namun rendah diri berasal dari rendah diri. Xiao Changkun punya satu hal lagi untuk menghibur dirinya, yaitu He Yuanjiang menyukai Han Meiking, tetapi Han Meiking menyukainya, diri. Meskipun dia tidak sebaik dia dalam segala aspek, dia setidaknya menang melawan Han Meiking. Namun Xiao Changkun tidak pernah menyangka bahwa ketika pertukaran budaya akan segera berakhir, anggota dari Tiongkok dan Korea Selatan yang berpartisipasi dalam pertukaran tersebut akan mengadakan pesta dansa. Siapa sangka He Yuanjiang tidak hanya berpengetahuan luas dan berkarakter baik, tetapi dia juga bisa naik panggung dan bermain sendiri dengan gitar di tangannya. Sebuah lagu berbahasa Inggris dinyanyikan. Dia memainkan gitar dan bernyanyi lebih baik, yang membuat Xiao Changkun cemburu setengah mati. Terlebih lagi, dalam pandangan Xiao Changkun, He Yuanjiang benar-benar seorang pelacur. Setelah menyelesaikan lagu cinta berbahasa Inggris, dia justru menyatakan cintanya kepada Han Meiking di depan umum, dan mengatakan bahwa dia berharap untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Han Meiking. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung dan meminta Han Meiking bersedia menerima dirinya sendiri, dan jika demikian, berdansa dengannya. Tak disangka, Han Meiking berdiri dan berjalan ke atas panggung di tengah sorak-sorai penonton. Setelah itu keduanya menampilkan twist dance yang sangat populer di Amerika Serikat pada 1 abad terakhir. Semua orang di tempat kejadian terkesan dengan kecocokan sempurna di antara keduanya. Tetapi Xiao Changkun merasa benar-benar kalah dan hidupnya tiba-tiba mencapai titik terendah. Jadi sejak hari itu, keseluruhan pribadi Xiao Changkun menjadi benar-benar dekaden. Setelah kembali ke Jinling, dia mengurung diri di rumah selama lebih dari seminggu.
merokok dan minum untuk membius dirinya setiap hari, hingga hari ini. Namun, Xiao Changkun kesakitan. Tapi dia tidak bisa melihat secara objektif jarak antara dirinya dan He Yuanjiang, jadi dia tetap sedih, membenci He Yuanjiang karena mengambil cinta dalam hidupnya, dan terlebih lagi, membenci Han Meiqing karena kalah cintanya. Namun, sekarang dia mendengar kata-kata Ye Chen yang menyayat hati. Dia akhirnya sadar kembali dan akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan He Yuanjiang. Saat memikirkan lawannya yang benar-benar menghancurkannya, Xiao Changkun merasa sedih dan menangis seperti anak kecil. Ye Chen hendak mengucapkan beberapa kata penghiburan, tapi Xiao Churan tiba-tiba bergegas keluar dari lift dan berkata dengan cemas, "Suamiku, terjadi sesuatu, ibu menelepon 110 dan bertengkar dengan polisi." "Apakah kamu berdebat dengan polisi?" Ye Chen bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Mengapa ibu bertengkar dengan polisi?" Xiao Churan berkata dengan panik, "Saya tidak tahu, saya membantunya ketika ibu mengatakan dia perlu pergi ke toilet. Dia masuk, lalu keluar, dan kemudian dia mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon di dalam, dan nadanya menjadi semakin bersemangat, dan akhirnya dia mulai berdebat dengan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak layak menjadi petugas polisi." Ye Chen He buru-buru berkata, "Aku akan pergi melihatnya." Setelah itu, dia memandang Xiao Changkun dan berkata dengan serius, "Ayah, kamu harus mencerna apa yang baru saja aku katakan. Jika kamu merasa sulit untuk mencernanya, aku akan memberitahumu lagi nanti." Petik 2. Xiao Changkun bergumam dengan sangat tertekan, "Lupakan saja. Jangan terlalu sombong dengan menaburkan garam di lukaku. Tidak, yang kamu taburkan bukan garam, itu asam sulfat." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Kalau begitu kamu bisa memikirkannya sendiri, aku akan naik dan melihat dulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen naik lift ke lantai 3 bersama Xiao Churan. Sebelum memasuki kamar Malan, dia mendengar Malan berteriak keras di kamar mandi, "Bukankah kamu polisi? Kenapa kamu tidak bisa mengurusnya? Aku sudah memberitahumu buktinya dengan jelas, kenapa kamu tidak datang dan menangkap orang-orang?" Ye Chen mendengar pihak lain berkata di telepon, "Nyonya, situasi ini benar-benar tidak cukup untuk dianggap penipuan. Kami tidak dapat mengajukan kasus untuk menangkap orang. Hanya semua orang yang mengarang cerita acak di internet. Kami, polisi, akan menangkap mereka. Ini masalah moral, bukan masalah hukum." Malan berkata dengan marah, "Dia menipu uang orang lain. Jika dia tidak menipu uang orang lain, bagaimana dia bisa membeli Mercedes-Benz?" Menantu laki-laki saya bilang, mobil yang dikendarainya setidaknya berharga 2 juta. Ini dianggap kasus penipuan besar menurut hukum, bukan? Anda harus menangkapnya dan menghukumnya seumur hidup penjara. Nyonya. Operator pihak lain berkata dengan sangat sabar, "Kami telah memverifikasi masalah yang baru saja Anda laporkan dengan platform. Platform tersebut melaporkan bahwa uang yang diperolehnya wajar dan sah, dan pajak penghasilan pribadi telah dihapuskan, dirahasiakan oleh platform. Ya, barang-barang yang dia jual secara online semuanya adalah produk reguler dan berkualitas yang diproduksi oleh produsen biasa. Jadi jika Anda mengatakan dia dicurigai melakukan penipuan, tidak ada bukti yang mendukungnya. Bagaimana kami bisa mengajukan kasus tanpa bukti? Hukum bukanlah permainan anak-anak." Malan dengan marah mengutuk, dia mengarang cerita untuk berbohong. Dia mengatakan secara online bahwa suami dan putranya lumpuh dalam kecelakaan mobil. Itu bohong. Suaminya dan putranya sama sekali tidak lumpuh dalam kecelakaan mobil. Ya, dia dipukuli dan lumpuh. Pihak lain berkata tanpa daya, "Sekalipun apa yang Anda katakan itu benar, tanggung jawab ada pada orang yang menabraknya, bukan dia. Kecuali suaminya dan putranya dipukuli olehnya, dia lumpuh. Kalau tidak kami tidak akan bisa menangkapnya." "Kamu?" Malan tersentak dan berteriak histeris. "Saya pikir kamu sengaja menutupinya. Kamu tahu dia telah melanggar hukum tetapi Anda tidak menangkapnya. Apa niat Anda?" Pihak lain sepertinya menyerah untuk menjelaskan kepadanya, dan berkata, "Nyonya,
Kami benar-benar tidak punya cara untuk mengajukan kasus atas masalah tersebut Anda melapor. Jadi tolong jangan lanjutkan, karena masalah ini menghabiskan sumber daya publik. Jika Anda menemukan bukti nyata kejahatan ilegalnya, Anda dipersilakan untuk memberikannya ke Badan Keamanan Publik kami. Selama ada bukti yang pasti bahwa dia memang punya masalah, kami pasti akan mengajukan kasus untuk diselidiki. Kalau tidak, kalau hanya panggilan telepon oleh satu orang, tidak akan ada. Buktinya hanya mengatakan bahwa orang lain dicurigai melakukan kejahatan dan bertanya kita untuk menangkapnya. Berapa banyak orang yang harus kita tangkap setiap hari untuk menyelesaikan masalah seperti itu? Terlebih lagi, jika kita benar-benar membuka kasus dan menyelidiki dan menemukan bahwa orang tersebut dituduh secara salah, kita tidak akan membiarkan polisi palsu melaporkan pergi. Mereka yang terlibat akan meminta pertanggungjawaban pihak lain secara hukum ketika saatnya tiba. Begitu. Malan mendengar bahwa dia mungkin bertanggung jawab secara hukum, dia langsung menjadi ketakutan. Dia telah masuk penjara beberapa kali, semuanya di Amerika Serikat. Agar adil, meskipun hari-hari menjadi hantu di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills seperti peri, jika dia benar-benar harus pergi ke sana lagi, dia pasti tidak akan melakukannya, berani lagi. Jadi, dia hanya bisa dengan sinis mengatakan, saya pikir Anda sengaja menutupi bajingan bernama Kian itu, ketika saya menemukan buktinya, saya akan melaporkannya ke agensi atasan Anda dan mengajukan keluhan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Panggilan itu terputus. Xiao Churan mengetuk pintu kamar mandi saat ini dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Malan berkata dengan marah di dalam hati, aku sangat marah. Xiao Churan memberi isyarat kepada Ye Chen untuk menjauh. Dia memasuki kamar mandi dan membantu Malan keluar. Begitu Malan keluar, dia melihat Ye Chen menunggu di luar pintu, dan langsung mengumpat dengan marah, menantu yang baik. Aku akhirnya tahu bagaimana wanita jalang Qian Hongyan itu berbalik. Pria tak tahu malu itu, wanita jalang sialan itu benar-benar memulai siaran langsung di internet. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan lebih emosional, apakah kamu tahu betapa tidak tahu malunya dia? Dia meletakkan ponselnya di kamar Xiao Changqian dan Xiao Hailong, membiarkan mereka berbaring di Xiao Changqian dan Xiao Hailong tempat tidur seperti orang-orang yang vegetatif, dan ketika mereka selesai, mereka meminta wanita tua yang sudah meninggal itu untuk membungkuk bersamanya dan memberi mereka makan. Saat memberi makan mereka, dia juga memberitahu kamera bahwa dia makan terlalu banyak. Sungguh menyedihkan, mengatakan bahwa suami dan putranya ditabrak mobil, dan pengemudi melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Dia dan ibu mertuanya, yang berusia 80-an, harus pergi ke pasar sayur untuk mengambil daun kubis yang lain tidak mau dan memberi mereka makan kembali. Apalagi yang bisa kamu katakan, nikahi dirimu sendiri. Tidak peduli betapa sulitnya, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia membuat banyak kebohongan hanya untuk mengelabui para netizen agar membeli barang-barang itu. Dia berjualan di ruang siaran langsungnya, pada titik ini. Wajah Malan menjadi pucat karena marah, dan dia menegur dengan gemetar, sialan, kuncinya adalah bahwa wanita jalang bau ini cukup populer. Ada lebih dari 10.000 orang yang online di ruang siaran langsung. 10.000 orang itu seperti orang idiot, katanya. Dia percaya segalanya. Dia tidak hanya menjual sesuatu, tetapi sekelompok orang bergegas membelinya, seolah-olah mereka belum pernah melihat apapun sebelumnya. Menurutmu kamu marah atau tidak? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, bagaimana kamu tahu? Malan berkata dengan marah, saya tidak ada urusan di toilet, jadi saya mengeluarkan ponsel saya untuk menonton video pendek, dan siaran langsung dari kota yang sama didorong ke saya. Saya merasa familiar ketika mendengar suara itu. Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, itu bukan Qian Hongyan. Lalu saya pergi ke ruang siaran langsungnya untuk melihat apa yang sedang terjadi aktif. Dia berbohong kepada orang-orang di dalam. Ketika saya melihat bagaimana ini bisa berhasil, saya harus mengekspos hal yang tidak tahu malu ini, jadi saya mengeditnya. Banyak konten yang mengekspos dia diposting di ruang siaran langsungnya.
Akibatnya, ada sekelompok penggemar idiot di ruang siaran langsungnya yang terus memposting tentang Yan Jie. Terima kasih atas kerja keras Anda. Yan Jie adalah model wanita baik masa kini. Konten yang saya posting tidak terlalu bagus. Setelah ditampilkan, saya diblokir. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa masuk lagi. Saya bertanya kepada layanan pelanggan online. Dan layanan pelanggan online mengatakan itu karena saya diblokir oleh pihak lain. Jadi saya tidak bisa menonton siaran langsung pihak lain. Lalu saya segera menelepon polisi. Tetapi polisi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Qian Hongyan tidak ilegal dan dia tidak dapat ditangkap. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Tembak saja dia karena perilaku tidak tahu malu seperti Qian Hongyan. Ini tidak adil. Itu membuatku sangat marah. Itu membuatku sangat marah. Deskripsi Malan tentang Qian Hongyan mengejutkan Ye Chen. Dia benar-benar tidak menyangka Qian Hongyan akan memanfaatkan tren terbesar di internet dan meniru orang lain untuk memulai siaran langsung untuk menjual barang. Terlebih lagi, yang tidak disangka Ye Chen adalah Qian Hongyan bahkan membuat persona online. Ada puluhan juta orang yang memutar siaran langsung, namun hanya sedikit yang tahu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat mengaturnya dengan baik. Beberapa orang mengemas diri mereka sebagai ahli kesuksesan, mengajari orang lain cara mengubah 10.000 yuan menjadi 10 miliar secara online setiap hari, dan memamerkan berapa banyak perusahaan bintang dan pengusaha akar rumput yang mereka sponsori. Bahkan, mereka sendiri mungkin dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengahnya. Dia bekerja di tusuk sate goreng pada tahun-tahun awal, namun, karena dia tidak memiliki izin kesehatan dan pemerintah kota tidak mengizinkannya mendirikan warung, proyek tersebut gagal. Kemudian tren video pendek datang dan dia tiba-tiba menjadi ada elit wirausaha dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Ada juga orang yang suka merancang mantra atau gerakan tubuh alternatif dan menyegarkan untuk diri mereka sendiri, dan mengandalkan pengulangan simbol-simbol ini secara berulang-ulang untuk menyelesaikan cuci otak penonton. Selain itu, sebagian orang suka pamer kekayaan dan menyombongkan diri sebagai generasi kedua orang kaya. Sebagian orang suka berpura-pura menjadi intelektual dan menyombongkan diri bahwa mereka telah membaca puluhan ribu buku, dan sebagian lagi suka berbuat sial untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Qian Hongyan adalah yang terakhir. Ia mendapatkan banyak penggemar dengan mengandalkan kepribadiannya sebagai wanita yang sengsara dan kuat, dan berhasil membuat beberapa penggemar bersimpati dan mengaguminya. Oleh karena itu, ketika ia memulai live streaming, ia mengatakan ingin menghasilkan uang untuk orang-orang yang lumpuh di masa lalu. Saat suami dan putranya membayar biaya pengobatan, dia mulai mengayunkan sabit ke arah penggemarnya. Saat ini, Malan mengambil ponsel Xiao Churan dan mencari di ruang siaran langsung Qian Hongyan melalui platform video pendek. Saat ini, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung telah melebihi 20.000. Qian Hongyan duduk di samping tempat tidur suaminya Xiao Changqian. Sambil menyeka wajah Xiao Changqian, dia memperkenalkan ke kamera, anggota keluarga, handuk di tanganku terbuat dari 100% katun alami. Sangat menyerap, super lembut saat dipakai untuk menyeka badan. Bagi orang seperti suami saya yang lumpuh di tempat tidur, harus sering menggosok badan setiap hari agar tidak berkeringat dan menutupi luka di tempat tidur. Handuk jenis ini sangat mudah digunakan, harus bersih, dan tidak banyak kelembapan yang tersisa setelah dilap, sehingga bisa menjaga badan tetap kering. Handuk seperti ini harus selalu ada di rumah, handuk bekas harus sering diganti. Kalau ada tamu yang datang ke rumah, di sana juga merupakan handuk baru untuk para tamu. Dan handuk ini sedang dijual sekarang. 3 pasang hanya berharga 99, dan pabrikan juga menawarkan bonus, beli 3 dan dapatkan 2 gratis, yang berarti kurang dari 20 yuan per buah. Yang mana itu tawaran yang bagus, saya memenangkannya dengan pabrikan secara total. 3.000 pesanan. Silakan lakukan pemesanan sesegera mungkin jika Anda membutuhkannya. Tidak akan ada toko seperti ini setelah melewati desa ini. Saat dia mengatakan itu, Qian Hongyan mengambil gelas air dan memberi makan Xiao Changqian untuk diminum. Akibatnya,
gerakan Xiao Changqian menjadi tumpul dan dia tidak sengaja menumpahkan air. Qian Hongyan segera menyeka air yang tumpah dengan handuk, dan berkata ke kamera, "Lihat, semuanya, handuk ini benar-benar menyerap, sungguh suatu berkah memilikinya, kalau tidak, suamiku yang bodoh akan mengompol." Malan mengutuk dan berkata, "Sialan, lihat Xiao Changgan. Dia berpura-pura jadilah sangat baik, saya ingat dia hanya memiliki tungkai dan kaki yang bengkok. Tetapi dia tidak menderita penyakit Alzheimer." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu pasti telah dilakukan. Semuanya sudah ditulis dan dilatih sebelumnya, Di." Kali ini, Qian Hongyan dalam siaran langsung tidak terburu-buru untuk masuk ke keranjang belanjaan, tetapi dengan sabar membantu suaminya membersihkannya sebelum menghela nafas. Berkata, "Sebenarnya, jika suami dan anak saya tidak lumpuh, saya tidak akan ingin menghasilkan uang dari keluarga saya di sini. Jika saya menjual handuk seperti ini, saya bisa mendapat komisi 2 yuan. Jika saya menjual ke 3.000 pesanan, saya bisa mendapat sekitar 6.000 yuan. 6.000 yuan kedengarannya banyak, tapi di keluarga saya banyak mulut tua dan muda menunggu makan. Suami dan anak saya masih menunggu uang untuk berobat ke rumah sakit untuk pengobatan rehabilitasi. Pengeluaran sehari-hari lebih dari jumlah tersebut, jadi hanya keluarga ini dia untuk membantu Yanzi. Pokoknya, cepat atau lambat kamu harus membeli barang-barang seperti handuk. Dalam hal ini, mengapa tidak membeli beberapa dari Yanzi, yang bisa dianggap sebagai hadiah cinta untuk Yanzi? Yanzi ada di sini untuk berterima kasih kepada keluarganya." Itu hilang. Ketika Malan mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, "Sialan, aku akan muntah jika kamu menontonnya lagi." Qian Hongyan, wanita jalang bau ini, sangat pandai berakting. Saat ini, Qian di siaran langsung. Saat ini, Hongyan mengambil ponsel lain dan berkata, "Anggota keluarga, saya akan naik keranjang belanja sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, cepat ambil." 3, 2, 1, masuk mobil, Malan bergumam. Handuk lusuh ini bahkan tidak memiliki merek, dan dijual seharga 99 yuan untuk 5 buah. Menurut saya handuk terbaik yang terbuat dari katun stapel panjang berkualitas tinggi hanya dengan harga ini. Jadi orang bodoh akan membeli miliknya. Setelah itu, dia menambahkan, dia bergumam, "Mari kita lihat berapa banyak pesanan yang bisa kamu jual barang ini." Saat dia mengatakan ini, dia mengklik ikon keranjang belanja di ruang siaran langsung Qian Hongyan. Kapan dia mengklik, dia melihat bahwa tautannya menduduki peringkat pertama. Ini handuk ini, beli 3, dapatkan 2 gratis, 99 yuan dan pengiriman gratis, dan telah menjual lebih dari 1.800 pesanan secara real time. Malan terkejut dan berseru, "Sial, benarkah ada orang yang membelinya? Lebih dari 1.800 pesanan, dia Qian Hongyan mendapat 3 yuan per pesanan. Bukankah itu berarti dia mendapat uang hanya dengan kentut, lebih dari 5.000 yuan?" Berkata, dia bertanya kepada Ye Chen, menantu yang baik. Dia bilang dia hanya bisa membayar 3 yuan untuk handuk 99 yuan. Apakah dia berbohong? Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir itu setidaknya 5 atau 6 yuan. Ye Chen tertawa dan berkata, "Bu, kamu bilang itu kurang. Saya memperkirakan komisi Qian Hongyan setidaknya 20 yuan per pesanan. Berapa?" Seluruh tubuh Malan mereka adalah semuanya tercengang dan berseru tak percaya. "Bisakah Anda menghasilkan setidaknya 20 yuan per pesanan, lalu dia menjual lebih dari 1.800 pesanan? Menurut ini, dia mendapat lebih dari 30.000 yuan. Hampir ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Mungkin beberapa orang menggesek pesanan dan beberapa mungkin mengembalikan barangnya. Tapi saya memperkirakan saya bisa mendapatkan setidaknya lebih dari 10.000 hingga 20.000. Malan sudah menjadi gila dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan, Qian Hongyan, wanita jalang bau itu, apakah dia akan menghabiskan begitu banyak uang?" Ye Chen berkata dengan santai, "Bukankah aku baru saja membeli Mercedes-Benz G?" Mendengar kata-kata Ye Chen, dia langsung semakin tertekan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah saat ini, Qian Hongyan tersedak dan berkata, 3.000 pesanan telah terjual habis.
Terima kasih untuk keluargaku, terima kasih untuk keluargaku. Yanzi tidak punya apa-apa untuk dibayar. Jadi ayo bernyanyi lagu untuk semua orang. Ini adalah lagu tema salah satu serial TV favoritku. Pahlawan wanita ini hampir lebih buruk dariku. Tapi ketekunannya selalu menginspirasiku dan membuatku lebih kuat. Saat dia berbicara, dia bersenandung lembut. Bertahun-tahun, kamu bilang kamu sangat bingung saat itu. Malan merasa pusing dan mengutuk, sial, ke-3.000 pesanan terjual habis. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan menyegarkan diri, dan tentu saja, dia sudah diunduh, diluncurkan, dan volume penjualannya tepat 3.000. Malan sangat cemburu sehingga dia ingin bergegas ke villa sebelah dan mencabik-cabik Qian Hongyan. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk 3.000 pesanan, 60.000 yuan. Apakah ini menghasilkan uang? Ini perampokan. Setelah berbicara, dia bergumam dengan marah. Berkata, sial, ada begitu banyak pesanan. Hanya mengemas ekspres akan membuat wanita jalang ini kelelahan. Lebih baik memberinya pendarahan otak dan pingsan di tempat tidur seperti Xiao Changqian dan Xiao Hailong. Ye Chen mengguncangnya kepala. Tak berdaya dia menggelengkan kepalanya dan terus membuat potongan tambahan. Bu Qian Hongyan hanya membantu produsen menjual barang melalui siaran langsung. Dia tidak perlu khawatir tentang pengemasan dan pengiriman. Setelah 3.000 orang ini memesan dan membayar, pabrikan akan mulai mengemas dan mengirim. Uang Hongyan tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja komisinya ditarik. Petik 2. Apa? Malan menjadi gila dan hampir pingsan dan bertanya, kamu bilang dia membuatnya banyak uang? Dia bahkan tidak perlu mengemas dan mengirimkan barang. Lakukan sendiri, begitu banyak uang, biarkan dia menyombongkan diri dan bernyanyi. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Kecepatan Qian Hongyan menghasilkan uang membuat Malan sangat marah dan cemburu. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa Qian Hongyan telah sepenuhnya berbalik, dan dia berbalik dengan cepat dan keras. Dengan tingkat penghasilan puluhan ribu dolar setiap hari, pendapatan tahunan Qian Hongyan setidaknya 10 hingga 20 juta. Meskipun Malan tinggal di sebuah villa bernilai lebih dari RMB 100 juta, dia tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu dalam 8 masa kehidupan. Selain itu, bahkan jika Malan tidak memahami internet, dia telah menemukan sebuah tren. Dengan mata merah dan tercekat, dia berkata, Qian Hongyan telah menetaskan seekor ayam yang bertelur emas, dan jika tren ini terus berlanjut, ini akan terjadi. Saya khawatir telur-telur yang dihasilkan ayam akan semakin besar. Sekarang saya mendapat penghasilan puluhan ribu sehari, mungkin sebentar lagi saya akan mendapat penghasilan ratusan ribu sehari, dan kemudian saya bisa dapatkan 100 juta setahun. Berbicara tentang ini, Lan tiba-tiba dia menangis dan berteriak dengan keras, ya Tuhan, bagaimana kamu bisa membuat bajingan seperti Qian Hongyan berbalik? Bahkan jika kamu meminta seekor anjing untuk berbalik, kamu tidak bisa membuatnya berbalik. Xiao Churan tidak tahan lagi dan segera menghiburnya. Berkata, Bu, mari kita jalani hidup kita sendiri. Mengapa kita begitu peduli dengan urusan orang lain? Jangan biarkan orang lain urusan orang mempengaruhi suasana hati kita sendiri. Malan menangis dan berkata, apa yang kamu tahu, lihat. Dia menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada kehilangannya. Jika Tuhan setuju, saya lebih suka menggunakan kaki saya yang lain untuk menukar reputasi Qian Hongyan-nya dan kembali ke bentuk aslinya. Xiao Churan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Bu, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mengerti. Malan berbaring di tempat tidur dan menangis keras. Mulutnya tercekat kesakitan. Dalam hidupku, aku paling sering diintimidasi oleh 2 orang. Salah satunya adalah Tuan Xiao, nyonya. Salah satunya adalah Qian Hongyan. Di dunia ini, semua orang bisa hidup baiklah. Tetapi mereka tidak bisa. Ye Chen menghela nafas dan berpikir dalam hati. Di lantai bawah, ayah mertuaku menangisi ayah dan ibunya setelah dia kehilangan cintanya. Di lantai atas, ibu mertuaku cemburu Qian Hongyan dan menangis seperti serigala. Nasib hari ini tampaknya tidak menguntungkan bagi keharmonisan keluarga. Pada
Saat ini, Malan tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, "Sialan, aku akan mengadu padanya di platform video pendek. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan, saya akan pergi ke markas grup video pendek di lain hari dan memasang spanduk di depan markas mereka untuk memprotes. Saya akan mengungkap kebohongan Qian Hongyan dengan cara apapun. Saya tidak percaya bahwa bos platform video pendek ini dapat duduk santai dan menonton pembohong dalam bisnis mereka. Hasilkan uang di platform." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya ketika mendengar ini. Bos dari platform video pendek, bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Marven sudah lama meminta Tang Sihai untuk membeli platform video pendek populer ini. Pada saat itu, e-commerce streaming langsung belum begitu kuat, jadi dia pasti menyalinnya. Saat ini, e-commerce siaran langsung menjadi sorotan. Platform video pendek ini telah menjadi saluran penjualan siaran langsung terbesar di Tiongkok. Valuasi platform ini meningkat 2 atau 3 kali lipat, dan laba mengambangnya sendiri telah melebihi 100 miliar yuan. Jika Anda terus mempertahankannya, dan jawabannya adalah jika platform tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan pesat selama 3 tahun, platform tersebut akan terdaftar di Nasdaq dan memiliki nilai pasar setidaknya 30 hingga 50 miliar dolar AS atau lebih. Faktanya, beginilah cara modal menghasilkan uang. Targetkan sebuah proyek, manfaatkan penurunannya, lalu tunggu sampai angin datang. Selama angin datang, tidak masalah apakah itu berlipat ganda 10 atau 20 kali lipat. Peter Thiel, investor paling awal dalam putaran malaikat Facebook, menginvestasikan $500 juta AS di Facebook, dan akhirnya meninggalkan pasar dengan $1 miliar AS, tingkat pengembaliannya mencapai 20.000 kali lipat. Hal ini juga yang menjadi keahlian terbaik Ibu Ye Chen, An Chengqi. Sebagian besar perusahaan Silicon Valley tempat dia berinvestasi telah mencapai pertumbuhan lebih dari 10.000 kali lipat. Justru karena Ye Chen memulai platform video pendek lebih awal, dia juga lebih memperhatikan siaran langsung saat ini. Dia tahu betul bahwa ada banyak pembawa berita seperti Qian Hongyan di internet, tapi tidak peduli jenis cerita apa yang mereka buat. Nah, persona seperti apa yang harus dibangun? Tujuan akhir mereka sebenarnya hanya satu, yaitu menghasilkan uang. Bahkan orang super kaya yang memposting ratusan juta atau lebih dari 1 miliar rumah mewah secara gratis, memposting video, terlibat dalam siaran langsung, dan menjual barang di platform video pendek setiap hari sebenarnya melakukannya hanya untuk menghasilkan uang. Terlebih lagi, ini sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Ini sepenuhnya merupakan naskah yang dibuat oleh agensi selebriti internet. Sebagai bos platform video pendek, Ye Chen juga merasa bahwa orang-orang dan hal-hal seperti Qian Hongyan memang rendah hati. Tetapi dia juga tahu betul bahwa ini mewakili arah pasar dan hukum bisnis. Bagaimanapun, sebagian besar masyarakat di negara ini masih merupakan kelas pekerja biasa dan bahkan petani. Ini adalah pasar yang sedang tenggelam yang diperebutkan oleh semua perusahaan saat ini, dan juga menjadi target dari para pembawa berita selebriti internet ini. Jika mereka tidak melakukannya, jangan biarkan, jika orang-orang dan hal-hal seperti itu muncul di platform mereka sendiri, para pembawa berita ini akan berpindah platform dan mengarang cerita yang sama. Dengan cara ini, jangkar dan lalu lintas platform video pendek Anda akan terbagi oleh pesaing lain, yang akan menyebabkan kehancuran secara keseluruhan. Banyak perusahaan internet ternama pada saat itu gagal mengambil langkah yang tepat dan akhirnya kehilangan segalanya. Oleh karena itu, dia berhenti membujuk Malan dan berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, ayo kita keluar dan biarkan ibu mengambil cuti." Xiao Churan mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Malan, "Bu, kamu bisa menyesuaikan diri. Ye Chen dan aku akan keluar dulu." Malan mengabaikan mereka berdua dan terus berbaring di tempat tidur, menangis tanpa henti. Di lantai bawah, Xiao Changkun, karena perkataan Ye Chen begitu memilukan, duduk di lantai di depan sofa dengan sebatang rokok di mulutnya, bersandar di sofa dengan kaki meringkuk, sambil merokok. Seperti Malan, dia tidak bisa tak kuasa menahan tangis. Ye Chen sangat tidak berdaya.
Jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, mengapa kita tidak mengabaikan satu sama lain dan membiarkan mereka menyesuaikan diri secara perlahan?" Xiao Churan bertanya pada Ye Chen, "Bagaimana kabar ayahku?" Aku juga menangis." Ye Chen menghela nafas dan mengangkat bahu, "Ayah begitu dekaden akhir-akhir ini, tapi itu bukan karena dia gagal tampil baik dalam pertukaran budaya." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Apa alasannya, Ye?" Chen berkata dengan tenang, "Karena Bibi Han." Malan tidak pernah tahu bahwa Han Meiking telah kembali ke Jinling, tetapi Xiao Churan mengetahuinya. Ketika Malan dikirim ke penjara karena mencuri uang Ye Chen, Xiao Changkun berlari ke bandara dengan mengenakan jas dan dasi untuk menyambut Han Meiking dan putranya Paul. Kemudian, dia bahkan dengan ramah mengundang ibu dan putranya ke rumahnya untuk makan malam. Ini hal-hal Xiao Churan lihat di matamu. Dia dapat melihat bahwa ayahnya masih merindukan Bibi Han itu, dan bahkan memiliki perasaan yang mendalam padanya. Dia pernah marah kepada ayahnya karena hal ini. Kemudian, setelah mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya saat itu, dia tidak pernah menyebutkan hal-hal ini di depan dari ayahnya. Ketika dia mendengar Ye Chen mengatakan bahwa ayahnya depresi karena Bibi Han, dia segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Ye Chen menjelaskan, "Bibi Han bersama orang lain, seseorang yang jauh lebih baik daripada ayah. Ayah tidak bisa menerima pukulan ini, jadi aku merokok dan minum sendirian akhir-akhir ini." Ini, Xiao Churan tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Sebagai putri Xiao Changkun dan Malan, tentu saja ia tidak ingin ayahnya jatuh cinta pada wanita lain. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya dan Bibi Han saat itu, Xiao Churan merasa sedikit bersimpati atas penderitaan batin ayahnya selama bertahun-tahun. Setelah merenung sejenak, dia berkata tanpa daya, "Kadang-kadang, saya merasa ayah dan ibu saya sama sekali bukan pasangan yang cocok, tetapi kadang-kadang, saya merasa keduanya tampak seperti pasangan yang cocok di surga." Saat ayah bisa mengatasi rintangan di hatinya ini, nak, semoga mereka berdua bisa hidup damai dan hidup dengan baik. Saat ini, Pulau Pinang, Malaysia. Lin Waner telah memperoleh satu set lengkap dokumen identitas yang ditandatangani oleh Lin Xiaowan, serta akta kelahiran dan berkas kepegawaian dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Membuat kumpulan dokumen ini sangatlah mudah, namun tentunya bukan tugas yang mudah untuk menyinkronkan sepenuhnya dokumen-dokumen ini dengan informasi resmi pemerintah Malaysia. Tapi Qiu Yingsan melakukannya dengan mudah. Selain itu, untuk memastikan semuanya aman, dia secara khusus meminta kerabat jauhnya untuk menghafal satu set lengkap skrip yang berkaitan dengan Lin Xiaowan. Bahkan dalam file, guru dan kepala sekolah dari setiap sekolah yang telah dibaca Lin Xiaowan menghafalkan skrip ini. Semua data gambar kelas dan sekolah dalam file Lin Xiaowan telah dimodifikasi oleh para profesional, seperti menambahkan nama Lin Waner ke foto kelulusan, foto dirinya di PS, dan bahkan banyak foto kehidupan bahkan foto pertemuan olahraga, sangat alami, tanpa jejak modifikasi buatan sama sekali. Mungkin para siswa di kelas tersebut, setelah melihat isinya, akan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar telah melupakan teman sekelasnya. Namun, langkah-langkah kerahasiaan tertentu telah diterapkan untuk informasi yang dimanipulasi ini, sehingga tidak mungkin bagi teman sekelas yang berada di kelas yang sama dengan Lin Waner di file untuk melihat konten ini. Hal ini semakin menjamin keamanan identitas Lin Xiaowan. Kemampuan Qiu Yingsan untuk melakukan ini didasarkan pada status sosialnya yang kuat di Nanyang dan latar belakang jaringannya yang mengakar. Tidak ada yang tidak dapat dia lakukan di sini. Lin Waner meminta Qiu Yingsan untuk menggunakan identitas palsu tersebut. Tapi sebenarnya itu hanya untuk Ye Chen saja. Dia tahu bahwa setelah bertemu Ye Chen pasti akan curiga padanya, jadi dia pasti akan menyelidiki identitasnya. Selama itu membuatnya tampak sempurna, maka identitas ini telah mencapai misinya. Setelah Qiu Yingsan memberikan semua sertifikat identitas kepada Lin Waner, dia berkata dengan hormat, "Nona, saya sudah menyapa Universitas Jinling. Mereka telah mengirimkan perkenalan yang relevan ke sekolah dan jurusan.
Anda dapat memilih jurusan apapun sesuai keinginan Anda. Setelah Anda menentukan pilihan, mereka akan mengeluarkan Anda pemberitahuan penerimaan. Lin Waner mengangguk ringan dan tersenyum. Terima kasih atas kerja keras Anda. Jika mau, bantu saya mengatur penerbangan. Saya akan berangkat lebih awal besok pagi. Qiu Yingsan ragu-ragu sejenak dan berkata dengan hormat, Nona, saya punya permintaan yang tidak baik. Saya tantang Anda untuk menerimanya. Lin Waner tersenyum dan berkata, Anda mengatakannya. Qiu Yingsan membungkuk dan berkata, saya juga berharap dapat bersama Anda. Kami ingin pergi ke Jinling bersama. Di satu sisi, saya berharap dapat menggunakan kontak yang telah saya kumpulkan di Jinling selama bertahun-tahun untuk membantu Anda membuka jalan dan mendukungmu di Jinling, sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak kenyamanan di Jinling. Di sisi lain, aku telah memikirkannya selama ini. Mari kita kembali dan melihat, kita semakin tua, dan ini mungkin terakhir kali kita kembalilah. Lin Waner mengatupkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama, Sun Zidong juga akan pergi ke Jinling untuk menemuiku, dan kamu juga bisa mengenang masa lalu. Qiu Yingshan sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih, Nona. Saya akan membuat pengaturan sekarang dan terbang langsung dari Penang ke Jinling besok pagi. Bersambung.